menuruti perintah Tuhan. Tuhan Yesus berkata di perikop sebelumnya, di sini dikatakan, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Dan pergilah Saulus dan Barnabas, ditemani oleh pembantu mereka yang bernama Yohanes. Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka berangkat ke Seleukia dan dari situ berlayar ke Siprus. Di Siprus ada seorang gubernur yang mau mendengar firman dari mereka. Dan di situ tidak hanya ada gubernur itu saja, tapi ada seseorang yang di sini dikatakan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Tukang sihir dan nabi palsu itu adalah kawan gubernur pulau itu. Nah, waktu itu saat sampai ke Siprus, berlayar ke Siprus, setiba di Salamis ya. Di Salamis mereka memberitakan firman Tuhan. Firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka. Mereka berkeliling di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Di sini dikatakan mereka mengelilingi pulau itu sampai ke Pafos. Nah, di situ, di Pafos itu mereka bertemu orang Yahudi yang mempunyai sihir dan merupakan nabi palsu, yang merupakan kawan dari gubernur pulau itu. Nah, di sini dikatakan di ayat 7, gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir tersebut ya, dalam bahasa Yunaninya namanya Elimas, menghalang-halangi mereka, menghalang-halangi Barnabas dan Saulus, berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi di sini dikatakan, tetapi Saulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Saulus penuh Roh Kudus, dan Roh Kudus berkata-kata kepada Saulus, demikian katanya, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Itu perkataan Roh Kudus yang ada dalam diri Saulus. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Itu yang dikatakan Saulus, yang pastinya kita tahu didengar oleh Saulus, yaitu dari Roh Kudus. Dikatakan di sini ya, dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Dan saat melihat peristiwa itu, gubernur itu ya percaya. Di sini katakan di ayat 12-nya, melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Puji Tuhan ya. Gubernur itu takjub. Nama Tuhan dipermuliakan melalui peristiwa ini, di mana seseorang yang berusaha membelokkan iman gubernur itu. Karena kalau ada keinginan untuk mendengar firman, berarti ada Roh Kudus yang sudah menyentuh gubernur itu, ingin mendengar firman. Di saat itu banyak orang yang menolak, tapi gubernur itu mau. Di saat pemerintahan di Yerusalem mengejar-ngejar, gubernur itu mau mendengar firman Tuhan. Dan saat melihat Roh Kudus ya, yang dalam diri Saulus berkata-kata, dan itu terjadi di depan mata gubernur itu, percayalah gubernur itu. Roh Kudus bekerja.
Itu yang dikatakan Tuhan, maksud Tuhan, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang memang ditunjukkan untuk Barnabas dan Saulus. Roh Kudus bekerja. Dan kita tahu apabila pimpinan itu disentuh, maka untuk menyebarkan Injil di pulau itu ya akan terjadi kemudahan karena Roh Kudus sudah meliputi gubernur itu. Amin ya, Roh Kudus bekerja.